Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, wabil khusus pengurus Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik, hidayah dan inayahnya juga, malam hari ini kita dapat bertatap muka, bersilaturahim dalam pengajian tausiah agama. Kedatangan kami semua ini dalam rangka TC Training Center mempersiapkan kafilah Sumatera Barat dalam rangka mengikuti musabaqah tilawatul Quran tingkat nasional yang ke-28 yang insya Allah akan dibuka pada tanggal 12 November yang akan datang. Mudah-mudahan seluruh langkah dan usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil seperti yang kita harapkan bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ceramah kita insyaallah nanti sampai menjelang Isya. Setelah itu kita hafal, kita lanjutkan lagi ceramah kita insyaallah sampai jam 12. Amin. Siap. Amin, terminta ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini kita akan berbicara sekitar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah jelaskan dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa kesempurnaan itu? Kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia, diberikan kepada manusia satu potensi, satu kemampuan berupa panca indera. Ada indera pendengaran, ada indera penglihatan, bukan indera pengaruh yang terjadi ini. Allah jelaskan di dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu dari tetesan sperma bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu, maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ujian dan cobaan yang disampaikan apabila manusia yang sempurna itu tadi mengikrarkan keimanannya kepada Allah, amanna billah. Kalau ikrar itu sudah diucapkan, maka dipastikan manusia yang sempurna penciptaan itu tadi
telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah lingkaran, ke dalam sebuah sistem. Mereka tidak akan bisa keluar dari lingkaran dan sistem itu kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Dan ujian cobaan itu bukanlah sesuatu yang baru, tapi sudah disampaikan kepada umat sebelumnya. Ujian dan cobaan bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi untuk menguji keimanan yang dimiliki. Apakah keimanan itu keimanan yang murni, sejati, ataukah sebaliknya keimanan yang dimiliki itu adalah keimanan yang palsu, bahkan imitasi. Allah jelaskan dalam firman-Nya ayat 2 dan 3 surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan amanah, kami percaya, beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, mereka tidak disampaikan ujian dan cobaan. Dan sesungguhnya kata Allah, ujian dan cobaan telah disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka, agar Allah tahu siapa di antara mereka yang imannya benar dan siapa di antara mereka yang imannya dusta. Di dalam agama kita ada dua macam ujian dan cobaan yang disampaikan oleh Allah sebagai pencipta kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang pertama, segala sesuatu yang tidak menggembirakan, segala sesuatu yang mengecewakan kita pribadi, keluarga, sanak famili, orang-orang dekat dengan kita, semuanya kecewa. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilah. Terkadang disebut sebagai imtihan, ujian. Terkadang disebut sebagai fitnah. Disebut di dalam Al-Quran masing-masing 17 kali dan 22 kali. Terkadang disebut juga dengan bahasa yang biasa kita gunakan, yaitu bala, musibah. Disebut sebanyak 11 kali dan 46 kali di dalam Al-Quran. Satu lagi disebut sebagai azab, siksa. Disebut paling banyak dalam Al-Quran, yaitu 399 kali. Agama mengajarkan, kalau kalian mendapatkan ujian seperti ini, modalnya apa? Tingkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Orang yang sabar, pertama akan diberikan oleh Allah ganjaran yang tidak terhitung jumlahnya. Ayat 10 surah Az-Zumar, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, pria maupun wanita, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok 10 kelompok manusia yang dijanjikan akan diampun dosa dan kesalahannya dan akan diberikan pahala yang banyak di sisinya. Itulah firman Allah ayat 35 dari surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-sabirina was-sabirat. Di penghujung ayat
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan buat mereka pengampunan terhadap dosa dan kesalahan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita diuji dengan apa? Corona. Sudah berapa bulan? Bosan kita sudah. Betul. Tidak boleh kita kecewa. Ujian ini akan membawa hikmah buat kita semuanya. Yakini ini adalah semuanya dari Allah, menguji keimanan yang kita miliki. Teriring doa semoga cepat selesai. Kita kembali seperti biasa, bisa berkumpul, sholatnya dekat-dekatan. Sekarang sholatnya saja harus diatur. Kemana-mana kita harus pakai masker. Salaman saja seperti mau berkelahi. Itu. Yang kedua, kita tidak berbicara yang sedih-sedih, yang susah-susah. Yang kedua, ini topik kita, yaitu segala sesuatu yang menggembirakan kita, segala sesuatu yang membuat kita senang. Kita senang, keluarga senang, sanak famili senang, semua orang saudara-saudara kita senang. Itulah yang disebut dengan nikmat. Nikmat harus kita syukuri. Mensyukuri nikmat wajib hukumnya. Karena kalau jujur kita dan dari sejak kita membuka mata bangun dari tidur sampai dengan kita ingin menutup kembali mata kita untuk tidur, tidak ada satu detik pun dari kita itu yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun dari tidur, nikmat bukan? Nikmat. Berapa banyak saudara kita yang semalam tidur seperti kita, tapi tidak bisa bangun lagi seperti kita. Begitu bangun dari tidur, Nabi ajarkan syukur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da an amatani wa ilaihi nusyur. Setelah itu kita pergi ke Thailand, bisa mengeluarkan sesuatu. Nikmat bukan? Nikmat. Berapa banyak saudara-saudara kita di rumah sakit yang tidak bisa seperti kita. Mau mengeluarkan sesuatu harus dibuat lubang dulu, dibuatkan kantongnya dulu. Kita bisa keluarkan begitu saja dengan mudah. Keluar dari Thailand, syukuri itu. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afan. Bisa sholatnya berdiri, syukuri itu. Berapa banyak yang teman-teman kita sudah tak bisa berdiri lagi, duduk sholat. Semuanya nikmat Allah. Selesai sholat sudah tersediakan kopi, teh, rendang, ketupat, sayur. Nikmat. Kita bisa makan. Berapa banyak saudara kita yang tak bisa makan, kami minum seperti kita. Minumnya harus dicelam, makannya harus masukkan dari sini. Alhamdulillah. Orang yang bisa bersyukur artinya orang yang bisa mengungkap, mengangkat ke permukaan nikmat itu yang diberikan oleh Allah yang besar dan maha agung. Maka begitu kita terima, alhamdulillah. Itu ajaran dari sejak dulu. Nabi-nabi terdahulu begitu. Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilma wa qala
Sulaiman diberikan kehebatan mewarisi apa yang didapatnya dari orang tuanya, diberi oleh Allah nikmat-nikmat besar lainnya, peredaran angin dikendalikan, kemudian makhluk yang mengikutinya bukan hanya manusia saja sebagai bala tentaranya, tetapi ada juga jin, burung. Nabi Daud dengan segala kehebatannya, raja, nabi dan rasul, diberikan oleh Allah sebagai seorang yang kaya raya. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ah. Bukit yang tegar dan kokoh itu kalau diperintahkan oleh kalau diperintahkan oleh beliau pindah bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain, dia akan bergeser. Burung berbicara dengan bahasa apa saja, Nabi Allah Daud mengerti pembicaraannya. Di samping besi yang keras, kalau sudah dipegang oleh tangan beliau, itu menjadi lembut. Lembut seperti apa? Bahan bikin martabak, pencet semua mau dibikin apa saja. Kita mau melembutkannya dengan apa? Tantengan, dikasih api dulu, baru diketok-ketok. Nikmat, bisa, iya kan? Tapi ketika itu semua didapatkan, mereka memuji Allah, tidak pernah mengeluh kurang sedikit. Kita Nabi Sulaiman ketika melakukan perjalanan inspeksi panjang, membawa para tentaranya yang luar biasa, jin, manusia, burung, jauh sejarak 13 mil. Ada seekor semut, ratu semut, menyampaikan pesan kepada teman-temannya. Saudara-saudaraku, bersembunyi kalian, masuk ke lubang-lubang kalian. Kenapa? Sebentar lagi Sulaiman dengan bala tentaranya akan lewat di tengah-tengah kita. Pakaiannya lengkap, namanya tentara, sepatunya setengah kaki. Semut yang kecil, apalah dayanya, lewat diinjek selesai. Allah perdengarkan pesan ratu semut itu. Maka dalam agama ada namanya falsafah ratu semut, falsafah semut. Semut kalau berkumpul pasti ada satu yang besar. Kemungkinannya ada sesuatu terjadi di sana, kita bunuh dia, yang satunya lari lapor, tuh teman kita dibunuh di sana, datang lagi yang lain. Ya, kalau kita perhatikan, ini menurut referensi ilmu persemutan. Makhluk Allah, tak ada yang sia-sia Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ketika diperdengarkan itu, wa husira bi Sulaiman wa junuduhu min al-jinn wal insi wat tayri fa hum yuzaun hatta idza ataw ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawlihi. Nabi Sulaiman sejauh 13 mil tersenyum. Tersenyumnya bagaimana? Dia syukuri nikmat itu sambil berdoa. Wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya
wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. 3 permintaannya. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah supaya aku bisa mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Yang kedua, jadikanlah semua karya amal ibadahku amal yang Engkau cintai dan ridhai. Yang ketiga, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Nabi dan Rasul pasti soleh lah. Ya, ngajarin kita yang belum masuk kelompok orang yang soleh, supaya selalu berdoa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang soleh itu. Nikmat keluarga saja, nikmat umur saja, Masya Allah. Ya, kalau umur kita dicabut Allah, selesai semua permasalahan. Kita syukuri itu. Ya, saya selalu bersyukur. Merenung, kita dulu sekolah sama-sama. Saya sekolah di Arab Saudi 12 tahun, 4 tahun di Madinah, 8 tahun di Mekah. Teman-teman kita ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Tangerang, sekelas sama saya. Tapi semua mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir teman kita dari Bandung, pendiri PKS, Helmi Aminuddin, sekelas sama saya di Fakultas Syariah. Teman-teman lain lagi di Surabaya sekelas sama saya meninggal, S1 pulang, S2 S3 saya yang membimbing tesis dan disertasinya sampai profesor, mendahului kita juga. Kalau kita renungkan begitu, karena sekarang ini umat Nabi Muhammad SAW jarang umurnya panjang-panjang. Kalau umat Nabi-Nabi terdahulu itu biasa 100 tahun, biasa 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Umat Nabi Allah Daud sampai dengan Nabi Allah Nuh berapa? 950 tahun. Bayangin kalau umurnya 100 tahun lagi, kondisi kita bagaimana? Jalannya sudah tidak jelas, miring-miring. Iya kan? Bagaimana kalau 200 tahun? Maka Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad ini satu kelebihan. Allah berikan ada Lailatul Qadar. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali kita sholat tempat lain. Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain. Maka wajar kalau orang mengejar umroh terus, haji terus, mau ngejar itu. Sekarang tak bisa, sudah daftar ditunda dulu. Iya kan? Nikmatnya luar biasa itu. Saya begitu diumumkan tidak boleh berangkat umroh, tak boleh berangkat haji. Begitu menyaksikan Ka'bah kosong, isinya hanya berapa orang? Nggak bisa. 8 tahun saya hidup di Makkah. Setiap hari sama anak-anak, sama istri, kita bisa tawa, bisa sa'i, kalau umroh. Info semua gak ada orangnya. Ya Allah, begitu besar ujian dan cobaan kepada kami, ya Allah. Luar biasa itu.
Maka kalau seseorang dapat Lailatul Qadar, itu fadilahnya sama dengan malam dia beribadah selama 83 tahun. Coba kalau dapat 5 kali, berapa tahun hidupnya? 400.000 tahun, iya kan? Itulah perjuangan. Semua itu tidak kita dapatkan dengan mudah, tapi dengan perjuangan. Sampai ada orang yang ketika dia sebelum balik sampai dengan balik, sampai dengan dia pensiun, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, tidak pernah semuanya. Tapi begitu Allah bantingkan setirnya itu umur 60 tahun, biasanya Allah berikan taufik dan hidayahnya. Banting sendiri, tadi tak sholat, tadi tak pernah ke masjid, tak pernah hadir majelis taklim, dulu tak pernah lihat orang ini, atau dia tetangga kita tak pernah lihat kemana dia perginya. Itulah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya masyarakat Sumatera Barat, itu akan dilaksanakannya musabaqah tilawatul Quran nasional yang ke-28 di Kota Padang yang kita cintai ini. Setelah berapa tahun? 30 tahun lebih. 37 tahun. Tahun 83. Di sini tahun 83 dulu dilaksanakan. Sekarang sudah 2020. Mungkin ada yang nemuin dulu musabaqah yang dulu bertemu masih muda, sekarang ditambah dengan 37 tahun sudah tua. Nikmat Allah akan berkumpul di sini qari-qari'at terbaik, hafiz-hafizat terbaik, mufassir-mufassirat terbaik, khattat terbaik, ya, penulis karya ilmiah terbaik, fahmil Quran peserta terbaik, laki perempuan, dulu hanya perempuan saja, sekarang sudah laki perempuan, syarhil Quran terbaik dari seluruh provinsi, 34 provinsi akan kumpul di sini bermusabaqah. Maka selama 10 hari insya Allah udara ini penuh dengan bacaan Al-Quran. Pagi sampai malam kita diperdengarkan bacaan Al-Quran. Kenapa musabaqah diadakan sejak tahun 1998? Supaya Al-Quran itu membumi di tanah air kita. Bacaannya, hafalannya, pemahamannya, termasuk pengamalannya, supaya menjadi orang-orang yang Quran. Syukuri itu, karena Al-Quran itu sudah memperkenalkan jati dirinya kepada kita dengan berbagai redaksi. Tapi kadang-kadang kita yang tidak kenal dengan Al-Quran itu, maka kita beli Quran yang bagus-bagus, bungkusnya yang warna-warni, kita letakkan di lemari kaca. Pagi-pagi habis subuh kita lewat di situ, kita pandang indahnya Engkau ya Allah. Tapi tidak pernah kita baca. Ada yang Al-Quran diletakkannya di atas lemari sampai derbuan. Derbunya dibersihkan ada 2 kilogram. Dan sobek-sobek di sana sini. Dilewati setiap hari, tidak pernah disentuh. Maka Al-Quran jelaskan jati dirinya siapa saya. Melalui ayat 2 surah Al-Baqarah. Al-Quran itu apa? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kitab di dunia ini yang
satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya adalah Al-Quran. Di samping zalika itu kalau bahasa kita itu isim isyarat. Ini, itu. Kalau ini untuk yang dekat, itu untuk yang jauh. Tapi di sini artinya bukan itu, tapi artinya ini. Ya, yang di dalam ilmu Al-Quran disebut dengan zalika di sini taqribul ba'id, mendekatkan yang jauh. Itu bukan ini. Kitab satu-satunya yang tidak ada keraguan. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Macam-macam. Alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu petunjuk juga bagi semua. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Kemudian penjelasannya, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Itulah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian ayat 174 surah An-Nisa. Al-Quran itu sebagai apa? Burhan. Sebagai apa? Nurul mubina, cahaya yang nyata. Ya ayuhan nas, kata Allah, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Diulang lagi. Ayat 15-16 surah Al-Ma'idah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sudah datang pada kalian cahaya dan kitab yang nyata. Apa fungsinya? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Petunjuk mengantarkan kepada jalan yang lurus, mengeluarkan orang dari kegelapan menuju terang benderang. Ayat lainnya ayat 57 surah Yunus. Al-Quran itu apa? Kitab yang isinya adalah nasihat-nasihat, penawar hati, rahmat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Penawar hati. Kita sedang pusing banyak permasalahan. Wudu, baca Quran, semua selesai. Yakin? Yakin, harus yakin. Kemudian dalam ayat 9 surah Al-Isra, 82 surah Al-Isra, Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dan seterusnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surah An-Nahl ayat 18, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan lain-lain. Kalau nyebut itu saja sampai subuh dah selesai. Banyak ayatnya. Iya kan? Sebagai mukjizat, Al-Quran itu mudah untuk dibaca. Mudah untuk dibaca. Dan kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur dialek kita ini mudah dibentuk. Banyak dialek-dialek ini yang sulit bagi negara-negara lain. Ada yang tak bisa nyebut huruf ta. Kalau nyebut ta, tadi kita ketemu, iya kan? Iya. Ada yang sulit nyebut zal, zai. Ngajari orang baca idza jaa
jaza. Iza ya. Tapi kalau sudah dia belajar Al-Quran, baca Al-Quran, yang tidak pernah mengenal huruf Arab, tidak tahu alif, kalau dia mau belajar, putra terbaik kita sudah membuatkan metode cepat baca, metode cepat tulis, sampai metode cepat terjemah. Belajar terjemah Al-Quran tidak perlu lama-lama, 40 hari selesai. Baca Al-Quran berapa? 4 jam cukup. 4 jam tidak mengenal huruf sampai dengan bisa baca. Bukakan Al-Quran, halaman mana bisa dibaca. Ya, itu kita pernah praktekkan. Singapura itu apa, orang tuanya tak pernah bertemu dengan anaknya, tak pernah bertemu anaknya. Pulang, anaknya sudah tidur. Pergi, anaknya masih tidur. Tidak kenal baca Quran. Kita kumpulkan di bawah sebuah masjid mujahidin. Bapak antarkan anak bapak, anak ibu, antarkan jam 8, nanti zuhur jemput anak bapak, bawa Al-Quran, tes anak bapak, suruh baca, buka halaman mana saja bisa dibaca. Nangis mereka, nyesal, kenapa tidak dari dulu begini? Menyesal tidak dari depan, ya pasti menyesal itu di belakang. Ya, begitu juga karena bahasanya bahasa Arab, kita mau pelajari mudah Allah berikan kepada kita. Begitu juga menghafalnya. Menghafal perlu lama-lama sekarang. Menghafal bisa sebulan, bisa 2 bulan. Ya. Saya di Medan punya yayasan Hasidi, nama Hufaz Center Indonesia, yang didirikan oleh seorang pengusaha. Sudah 4 kali wisuda. Satu angkatan 48 orang. Diambil anak-anak mahasiswa, siswa-siswa dari seluruh Sumatera Utara. Berapa lama menghafalnya? Cukup 3 bulan sampai 6 bulan. Wisuda nanti yang tercepat itu 3 bulan. Ada yang 3 bulan 10 hari, 3 bulan 20 hari. Tidak ada yang sampai 6 bulan. Ya begitu juga di Batam di Quran Center yang kita miliki. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor Bahru, hafal Quran berapa? 40 hari, 30 juz, bukan juz 30. Beda. Ya, 30 juz bukan juz 30. Almarhum Dr. Nahrawi Abdus Salam, orang Jakarta, hafal Quran berapa hari? Hanya 52 hari. Ya, hafalnya di mana? Di bawah Hikir Ismail tahun 52. Sudah itu ke Mesir. Allah Subhanahu wa ta'ala ambil beliau tahun 98. Masternya 3, doktornya 1 di Al-Azhar. Masternya ada semua, Ainus Syams, Jamiatul Khawirah, Jamiatul Azhar. MA-nya 3. Jadi kalau nulis nama MA, Allah mudahkan itu. Nah, maka Al-Quran nanti diperdengarkan 10 hari nanti, 10 malam di sini. Insya Allah memotivasi kita, anak-anak kita, cucu kita, karena dia mukjizat. Cucu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin masih umurnya 4 tahun, diperdengarkan 1 surat 2 kali 3 kali, langsung hafal ya, langsung hafal. Apalagi sudah masuk 4 tahun 5 tahun, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah untuk
Nah, orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang setiap saat dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada ayyatakallama ma'allah, kata Nabi, falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan memberi syafaat kepada kita. Ada keluarga, Allah punya keluarga. Sahabat bertanya, siapa itu? Manhum ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ahlullah itu humul ladina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Faman akramahum akramahumullah, wa man ahanahum ahanahumullah. Orang di dunia yang membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, kalau kamu muliakan mereka, Allah akan muliakan kamu. Tapi kalau kamu hina mereka, kamu juga akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi pesan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tidak ada makhluk yang mulia di muka. Kalau saya nanti meninggal, makamkan saya di atas makam ayah saya. Dipanggil Allah di Ma'la. Ma'la kan cara pemakamannya kan beda. Dimasukkan terus tutup. Begitu dibuka, si ayah yang sudah sekian puluh tahun masih utuh. Kafannya tidak dimakan oleh binatang-binatang utama. Begitulah yang ngurusi masjid. Seperti kemarin di Bogor yang Allah berikan ada 6 jenazah, ternyata masih utuh semua. Ternyata siapa? Itulah ya, kalau kita marbot masjid yang setiap hari dia nunggu jemaah baca Quran. Allah muliakan dan harum baunya. Di Palembang 2000 berapa tahun yang lalu ada murid-murid kita yang kebetulan tarawih keliling khotamah di masjid-masjid. Ternyata perahunya karang di tengah laut. Karang di tengah laut. Ada 3 orang yang lompat. 3 orang yang menghafal. Ada yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. Yang lain pegang perahu, dia diselamat. 3 hari, 4 hari dicari. Hari kedua ketemu yang 10, yang 20. Sampai hari yang ketiga dan keempat baru ketemu yang 30 juz. 30 juz ketika ditemukan masih utuh. Bajunya tidak ada yang robek sedikit pun. Al-Quran yang dipegangnya di tangan kanan masih berada di tangan itu sebelah dada sebelah kiri, tidak lepas. Luar biasa. Dimakamkan. Begitu dimakamkan, masuk pemakaman, harum semua. Teman-teman bertanya kepada saya, apa ini Ustaz? Allah hormati, Allah hormati orang bertobat sampai baunya begitu harum. Sudah selesai dimakamkan sampai dalam masih harum. Itulah Al-Quran. Maka kita tidak ada jalan lain kecuali dekat kepada Al-Quranul Karim. Setiap saat kita baca, setiap saat kita hafal, setiap saat kita cari tahu apa isi dan kandungannya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Sudah dengan azab ya. Di belakang pakai jamnya segini. Saya tidak pakai jam juga, cuma lihat jamnya. Aku masalah selama lihat jam. Ya, mereka kelihatan juga di situ. Ya, itu isyarat bahwa waktunya sudah selesai. Ya, kata orang Arab, saya kebetulan nama saya ini Akil. Akil itu artinya banyak akalnya. Nah, orang Arab katakan al-aqil yakfihi isyarat. Orang yang punya akal cukup dengan isyarat.
nggak perlu dikasih apa. Tadi salah satu ya kan, biar jamnya kan naik sedikit gitu. Biar begini juga saya ngerti juga tahu gitu. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.